bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali beribadah sekolah minggu bersama. Dan hari ini Ibu Guru Wiwin, Bapak Guru Ando, dan Kakak Sean akan menemani anak-anak di rumah beribadah sekolah minggu pada hari ini. Semua anak-anak di rumah berdiri, kita menyanyi, ku mau bernyanyi. Mari anak-anakku sekalian, kita mulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Dalam seminggu ini, sadar atau tidak, kita telah melakukan banyak kesalahan yang melukai hati teman-teman kita, hati orang tua kita, dan terlebih melukai hati Tuhan. Maka mari kita datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa kita lewat lagu dari PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku. Karena kita telah mengaku dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang kedua, 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 144
Mazmur 144 ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11. Tulisan yang dicetak keluar, ibu guru akan bacakan, dan tulisan dicetak ke dalam, anak-anak di rumah dan Bapak Guru Ando yang akan bacakan. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Yang mulutnya mengucapkan tipu. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja. Dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka. Dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing. Yang mulutnya mengucapkan tipu. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Bapak Guru Ando. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami sampai saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Ando. Biarlah kami yang di rumah dapat mendengarkan dengan baik, dan biarlah Bapak Guru Ando boleh bercerita sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Dan pada minggu lalu, kita sudah bersama-sama merayakan dan merasakan sukacita Paskah, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus, dan Dia sudah berkorban di atas kayu salib, dan Dia sudah mati, namun Dia berhasil bangkit. Dia memenangkan kebangkitan dari antara orang mati, dan itu semua menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Namun tahukah kalian, pada saat Tuhan Yesus dikubur, tua-tua, imam-imam, dan orang-orang Farisi pada saat itu menghadap Pilatus. Mereka ingin supaya kubur Tuhan Yesus dijaga. Dan pada saat berita Paskah diberitakan, yang pertama kali memberitakan kabar kesukaan itu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan kuburnya telah kosong, yaitu perempuan-perempuan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan dia yang mengikut Tuhan Yesus. Namun anak-anak, sebelum perempuan-perempuan itu menemukan kubur Tuhan Yesus kosong, di kubur itu ada penjaga-penjaga. Seperti yang Pak Guru katakan tadi, bahwa ketika Tuhan Yesus sudah dikubur, imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus dan meminta tentara atau serdadu-serdadu untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Mereka bilang, jangan sampai murid-muridnya mencuri jenazahnya. Namun, tahukah kalian ketika penjaga-penjaga itu sedang berjaga di kubur Tuhan Yesus, lalu Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, malaikat Tuhan turun dari langit dan duduk di atas batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus dan menggulingkan batu itu. Lalu penjaga-penjaga itu ketakutan, lari terbirit-birit dan pergi menuju kota, menemui imam-imam, lalu menceritakan hal itu kepada imam-imam. Kemudian imam-imam kepala, orang-orang Farisi pada saat itu berunding. Mereka memiliki niat jahat. Mereka mau supaya kabar kesukaan itu, kabar bahwa Tuhan Yesus bangkit itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Lalu mereka menyogok atau memberikan uang kepada serdadu-serdadu itu
supaya mereka tidak mengatakan hal itu kepada orang-orang yang banyak, orang-orang lain. Malah mereka menyuruh serdadu-serdadu itu berbohong. Nah, anak-anak, sekalipun mereka membungkam kabar kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak mau orang-orang lain tahu, tetapi ada banyak juga orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sehingga lebih banyak lagi orang yang memberitakan kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jenazahnya atau mayatnya tidak dicuri muridnya, tetapi dia benar-benar bangkit. Satu hal yang Pak Guru syukuri sampai saat ini adalah Pak Guru bisa percaya, Pak Guru bisa memiliki hati yang percaya, memiliki iman, sekalipun saya tidak pernah melihat secara langsung. Bahkan kita semua, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, percaya dan meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung, kubur itu kosong, kubur itu Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, itu adalah menjadi kesaksian bagi kita, dan kiranya Roh-Nya yang kudus senantiasa memampukan kita untuk menjadi saksi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita telah bangkit. Biarlah Roh-Nya yang kudus memampukan kita semua untuk memahami kebenaran firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, cerita kita yang sudah kita dengarkan tadi berjudul Dusta Mahkamah Agama. Dan bahan Alkitabnya terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 4 dan ayat 11 sampai 15. Namun saat ini kita akan membaca ayat 11 sampai 15 saja. Mari anak-anakku sekalian, Alkitabnya diambil, buka Matius pasal 28. Kita akan membaca bersama-sama ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Kita mulai. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Guru Ando. Biarlah firman itu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Sementara kita memberikan pundi persembahan, kita menyanyi Tangiara Kasugiran. Tangiara
Mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami alami pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan senantiasa menjadi pedoman bagi kami semua. Biarlah kasih-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menjadi bagian kami di dalam melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bahwa Tuhan Yesus sekalipun mati, namun Tuhan Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, dan menjadi juru selamat kami umat manusia. Kami mau Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu, menyebarkan kabar kesukaan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menjadi juru selamat umat manusia. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka. Biarlah kasih-Mu senantiasa menaungi mereka di dalam menuntut ilmu, sekalipun saat ini Tuhan di masa pandemi, mereka masih senantiasa belajar daring. Namun itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menuntut ilmu, dan biarlah melalui penyertaan-Mu Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang berhikmat, menjadi anak-anak yang semakin pintar, dan biarlah ya Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu saja, masa depan anak-anak kami ini boleh berhasil. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap makanan dan minuman, bahkan obat-obatan, ataupun perawatan-perawatan yang dirawat di rumah sakit oleh tim medis dan yang dirawat di rumah oleh keluarga mereka. Biarlah semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi anak-anak kami yang mengalami sakit saat ini. Bapa di surga, kami juga senantiasa berdoa, mendoakan anak-anak-Mu yang akan mengikuti mid semester, bahkan persiapan untuk semester. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap persiapan mereka. Apa yang sudah mereka pelajari, yang sudah mereka terima dari guru-guru mereka, biarlah mereka boleh ingat dan mereka boleh mempersiapkan diri untuk mengerjakan setiap soal yang diperhadapkan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, kami semua Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami, dan juga di dalam pelayanan kami ini Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami untuk mengangkat tugas dan pelayanan ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati itu sehingga dapat digunakan dengan baik untuk pelebaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati, bahkan di dalam setiap usaha mereka, Engkau berkati apa yang mereka usahakan, sehingga biarlah semuanya itu mendatangkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya selama 1 pekan ke depan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan kasih-Mu senantiasa menaungi kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terimalah doa kami ini yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua anak-anak di rumah berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru
dari Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita menyanyi, Ku Mau Berjalan. Berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Sambil bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Masih tetap berdiri. Mari anak-anakku sekalian, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak di rumah yang masih setia untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.